Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ibu Dita Kodarianti. Kita akan belajar geografi. Untuk memahami dan mengerjakan tugas dengan baik, kalian harus menyimak video sampai selesai. Anak-anak, pertemuan hari ini kita memasuki bab baru, yaitu sebaran dan pengelolaan sumber daya alam. Dan untuk hari ini kita akan mempelajari submateri sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Sebelum kita mempelajari tentang materi ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari hutan. Tahukah kamu apa itu hutan? Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan dan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Silahkan kalian perhatikan peta berikut. Pada peta itu merupakan peta penutupan lahan Indonesia, di mana warna hijau pada peta tersebut menunjukkan bahwa di tempat itu terdapat pepohonan atau hutan, sedangkan warna putih menunjukkan bahwa di tempat atau lokasi itu tidak terdapat penutup lahan berupa hutan maupun pepohonan. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam hutan berdasarkan jenisnya. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ciri-ciri dari hutan hujan tropis yaitu memiliki karakteristik tipe iklim A dan B. Curah hujan di atas 1.600 mm per tahun. Jenis tanah sangat variatif yaitu regosol, latosol, aluvial, dan potsol. Hutan ini terletak jauh dari pasang surut air laut. Vegetasi pada hutan ini hijau sepanjang tahun dan tidak menggugurkan daunnya. Pohon pada hutan hujan tropis tinggi, rapat, dan berdaun lebat. Dasar hutan ditumbuhi jamur, lumut, dan tumbuhan paku-pakuan. Sebaran hutan hujan tropis di Indonesia yaitu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, dan Papua. Selanjutnya adalah hutan gambut. Ciri-ciri hutan gambut yaitu hutan gambut merupakan kawasan lahan yang lapisan tanahnya tersusun oleh bahan organik dengan kondisi anorganik. Hutan gambut beriklim A dan B. Jenis tanah organosol. Kedalaman gambut bervariasi dan rata-rata 150 cm. Pada hutan gambut memiliki tanah yang lembek atau lunak, sehingga tidak cocok untuk ditumbuhi pohon. Sebaran hutan gambut di Indonesia yaitu terdapat di Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Selanjutnya adalah hutan rawa. Hutan rawa merupakan tanah aluvial yang selalu tergenang air dan sering dilanda banjir. Vegetasi hutan selalu hijau dan bervariasi. Tinggi tumbuhan mencapai 40 meter. Tingkat keasaman pada hutan rawa adalah tinggi. Sebaran hutan rawa di Indonesia yaitu terdapat di Papua Barat bagian selatan, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Selanjutnya adalah hutan payau. Ciri-ciri dari hutan payau yang pertama yaitu didominasi oleh tumbuhan mangrove atau tumbuhan bakau, yakni tumbuhan yang mempunyai akar mencuat ke permukaan. Tumbuh di kawasan perairan payau, yakni perairan yang terdiri atas campuran air tawar dan air asin. Hutan payau sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Keberadaannya terutama di daerah yang mengalami pelumpuran dan juga terjadi akumulasi bahan organik. Sebaran hutan payau di Indonesia terdapat di Aceh, Riau,
Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Barat. Pembahasan selanjutnya adalah macam hutan berdasarkan keperluan pengelolaannya. Ada 4 hutan, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan hutan produksi. Yang pertama, hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem lingkungan hidup, sehingga keberadaannya dilindungi. Fungsi hutan lindung yaitu penyediaan air, penahan erosi, pencegah erosi, dan lain-lain. Sebaran hutan lindung di Indonesia terdapat pada Lombok, yaitu hutan Sesaut, Kalimantan Timur, yaitu hutan Wehea, dan Sulawesi Utara, yaitu hutan Tangkoko. Selanjutnya yaitu hutan suaka alam. Hutan suaka alam yaitu hutan yang diperuntukkan bagi perlindungan dan pelestarian ekosistem tumbuhan dan hewan serta plasma nutfah lainnya. Sebaran hutan suaka alam di Indonesia diantaranya terdapat di Sulawesi Tenggara yaitu hutan Lambu Sango dan Kalimantan Timur yaitu Bukit Bingkarai. Selanjutnya adalah hutan wisata. Hutan wisata merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pendidikan. Contoh hutan wisata di Indonesia yaitu terdapat di Sumatera Selatan, hutan Puntikayu, dan Sulawesi Selatan, hutan Malino. Selanjutnya adalah hutan produksi. Hutan produksi yaitu hutan yang digunakan untuk kegiatan produksi hasil hutan dan untuk memenuhi kebutuhan industri, rumah tangga, dan lainnya. Sebaran hutan produksi di Indonesia hampir merata di setiap daerah seperti di Jawa Timur, yakni seluas 2,7 juta hektar, di Jawa Tengah, dan lain-lain. Pembahasan selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya kehutanan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan harus dilakukan dengan 3 prinsip kelestarian, yaitu kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial. Ketiga prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengelolaan sumber daya kehutanan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk mempertahankan fungsi kawasan hutan dan keanekaragaman hayatinya serta menjaga eksistensi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan yang dapat berlangsung secara terus-menerus. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen hutan. Yang pertama adalah perencanaan kehutanan. Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan, dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Manajemen hutan yang kedua yaitu pengelolaan hutan. Merupakan kegiatan memanfaatkan potensi hutan sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dan lingkungan dalam rangka memperoleh manfaat yang lebih optimal dan berkelanjutan. Manajemen hutan yang ketiga yaitu pengawasan hutan. Pengawasan hutan dilakukan untuk menilai seberapa besar keberhasilan, kendala, kegagalan, dan tantangan selama kegiatan berlangsung. Pengelolaan hutan yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat memberikan manfaat yang besar bagi seluruh aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berikut ini adalah manfaat pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pengelolaan hutan dapat berkesinambungan berupa kayu, jasa, dan hasil hutan lainnya. Yang kedua, mempertahankan kualitas dan kuantitas biodiversitas pada kawasan hutan lindung dan konservasi.
Yang ketiga, menjaga fungsi dan ekosistem hutan. Yang keempat, memberikan dampak positif terhadap area sekitar hutan dan meminimalkan dampak yang merugikan. Yang terakhir, mengoptimalkan peran masyarakat dalam berpartisipasi, mengelola, dan menjaga kelestarian hutan. Saat ini, hutan-hutan di Indonesia banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan hutan di Indonesia dapat ditangani dengan cara melakukan langkah-langkah yang tepat, seperti melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan kegiatan penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam maupun ulah manusia. Penanganan kerusakan hutan yang kedua yaitu melalui kegiatan konservasi. Konservasi merupakan pelestarian lingkungan dengan memperhatikan manfaat yang diperoleh tanpa merubah atau mengurangi kualitas lingkungan, sehingga keberlangsungan lingkungan tetap terjamin. Penanganan kerusakan hutan yang ketiga yaitu bisa dilakukan dengan melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Semoga kalian memahami materi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan dengan baik. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.